kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Aduh, udah lama banget Teteh nggak buat video setelah abis lebaran kemarin. Ya biasa lah ya, sok sibuk. Dan tapi alhamdulillah hari ini Teteh kembali lagi hadir di layar handphone kamu semuanya. Dan hari ini Teteh nggak bikin video soal kuliner, tapi Teteh pengen cerita soal pengalaman Teteh yang luar biasa sih buat Teteh ya, dan pastinya ngasih pelajaran banget dan teman-teman bisa ambil hikmahnya dari apa yang Teteh alamin ini ya. Jadi ada 3 nih pengalaman Teteh, pengalaman yang sangat bikin ya agak mempertaruhkan nyawa juga sih sebenarnya ya. Ada juga yang bego banget. Apa itu? Langsung aja ya. Yang pertama itu Teteh kalau nggak salah tuh di waktu SMP kelas 3 atau kelas 1 SMA. Jadi zaman dahulu tuh handphone kan ya masih yang bukan Android gini sih ya. Waktu itu kalau nggak salah handphone Teteh itu Sony Ericsson. Ya nggak apa-apa lah ya, sebut merek gratis kali ini ya. Sony Ericsson tuh layarnya udah putih. Dulu kan handphone itu kan layarnya biru sama putih gitu kan. Waktu itu handphone Teteh udah layar Sony Ericsson tuh udah layar yang putih gitu kan. Terus suatu siang entah gimana Teteh lagi ngapain, Teteh lupa, terus ada telepon masuk. Dah Teteh ada halo gitu kan. Terus dia tuh bilang, "Selamat Bu, Anda mendapatkan hadiah 120 juta rupiah di bla 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 bla," kata dia itu kan. Dan untuk agar hadiahnya itu bisa nyampe ke tangan ibu harus dulu mengikuti syarat-syarat ya katanya. Ya namanya Teteh dulu umurnya kan lupa Bu umur berapa tuh ya. Pokoknya kelas 1 SMA atau 3 SMP tuh ya otak tuh nggak panjang ya gitu kan. Iya dengar dapat hadiah gitu, oh seneng banget gitu kan. Terus tapi nggak mau cerita dulu ke orang tua karena Teteh pikir aku pengen kasih surprise deh gitu ya. Niat hati sih baik sebenarnya ya. Terus akhirnya udah tuh kan dia ngarahin Teteh untuk tapi Bu isi dulu pulsa begini-begini. Teteh entah kenapa nggak tahu ya, antara bego sama dihipnotis tuh kayak beda tipis gitu ya. Jadi Teteh waktu itu kayak dihipnotis ya, karena dia nyuruh Teteh begini begitu, Teteh manut-manut aja gitu. Jadi dia tuh suruh Teteh waktu itu transfer pulsa nelfon itu ya sedikit-sedikit, 50.000, 100.000, ya Teteh ikutin aja. Terus kan Teteh kan nggak punya uang kan. Jadi Teteh waktu itu kebenaran orang tua kan lagi tempat jualan gitu kan. Biasa kan kalau kami butuh uang gitu ngambil di lemari mama, di laci uang itu biasa. Pada nanti malam tadi ngambil uang segini gitu kan. Jadi terus waktu itu di rumah lagi sepi, Teteh masuk tuh ke kamar mama, terus ngambil duit di laci dia itu 1.500.000. Itu uang dahulu tuh udah banyak banget sih ya. Jadi terus Teteh pergi tuh ke counter pulsa yang emang kenal sama orang tua Teteh, langganan juga ngisi pulsa di situ gitu kan. Jadi terus Teteh tuh sambil nelfon ngikutin instruksi dia kan, ngisi pulsa 50.000, 100.000, pokoknya ada aja kata-kata dia gitu kan. "Oh iya Bu, hadiahnya udah dalam perjalanan Bu, bla bla bla." Pokoknya meyakinkan banget lah ya. Dan Teteh karena udah Teteh mungkin udah terhipnotis, jadi Teteh tuh akal sehatnya tuh agak-agak nggak jalan gitu ya, tapi yang mikirkan oh hadiah, iya aku pengen ngasih orang tua aku gitu lah ya kan. Terus si counter pulsa ini, si mas-masnya itu mulai dia tuh yang sadar kan, maksudnya nggak terhipnotis kayak Teteh, dia tuh kayak curiga ini kenapa gitu ya. Akhirnya dia telepon mama Teteh. Teteh nggak tahu tuh, tiba-tiba mama Teteh datang ke dari luar. Teteh langsung ngumpet lari ketakutan ya kan. Aduh abis aku mau dihajar emak aku gitu kan. Soalnya kan mama Teteh tuh galak banget itu kan. Udah ketakutan tuh, dijemput mama sama ayah Teteh gitu kan. Udah tuh akhirnya dibawa pulang lah ke rumah ya. Sampai rumah ya Tuhan, habislah aku dihajar, habislah Teteh kena kata-kata mutiara berbulan-bulan gitu kan. Ya tau lah ya sifat emak-emak, walaupun masalah udah tahun lalu tuh, kapan dia inget sekarang itu jadi masalah lagi, diributin dia lagi. Jadi dan ternyata total itu Teteh habis itu uang untuk ngisiin pulsa si penipu itu 1.500.000. Ya ampun, ya wajar sih orang tua mana kagak marah ya kan. Uangnya habis tuh 1.500.000 dalam sekejap ngisiin pulsa. Dan itu Teteh baru tersadar, ya Allah aku ditipu, ya udahlah terima pasrah aja lah ya, dihajar habis-habisan sama orang tua gitu kan. Mau kemana-mana tuh nggak boleh megang handphone aja tuh. Ya ampun, itu pengalaman Teteh yang pertama banget ya waktu masih anak-anak, masih belia. Ya itulah ya, maksudnya
kita kalau denger hadiah tuh zaman usia teteh dulu tuh yang happy banget, nggak pikir panjang. Beda dengan sekarang yang udah dewasa, ya pasti pemikirannya kan nggak gampang dibodoh-bodohin, walaupun ya sebagian adalah orang yang bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Terus waktu teteh kuliah, pas teteh lagi jalan di mall gitu juga, teteh dapat telepon gitu kan, teteh menang hadiah mobil atau motor gitu kan. Aduh, muncrat. Teteh dapat hadiah mobil atau motor gitu kan, teteh lupa. Terus namanya teteh kan situ kan kuliah kan udah mulai dewasa ya gitu kan, dan udah ada nih pengalaman sebelumnya teteh ketipu 1.500.000 itu kan. Terus ya udah iyain aja. Terus si penipu itu kan minta nomor induk KTP teteh gitu kan. Ya udah teteh sebutin aja, tapi beberapa angka di belakangnya teteh bohongin gitu kan. Terus dia yang kayak ayo bu ngotot gitu lah untuk teteh transfer uang, tapi teteh akhirnya karena teteh udah tahu itu bohong kan, teteh bilang ya udah ambil aja hadiahnya, sedekah buat anda, teteh bilang lagi gitu. Oh my god. Jadi alhamdulillah sih nggak kena tipu gitu kan. Lalu ternyata walaupun gue udah agak rada tua, pernah juga teteh kena tipu tahun 2016 gitu kan. Tepatnya teteh inget banget itu bulan November 2016. Zaman masih tahun 2016 itu kan masih yang zaman BBM-an gitu, belum ada tuh WhatsApp gitu kan. Kalau nggak salah handphone teteh sih kalau nggak salah handphonenya udah Android sih ya, tapi belum ada WhatsApp. Teteh lupa sih ya sebenarnya. Jadi terus entah gimana itu orang dapat pin BBM teteh. Terus dia nawarin, ya biasa lah ya produk black market dari Batam gitu kan, handphone jenis ini tipe ini harganya segini-gini. Sebenarnya kalau dilihat secara akal sehat itu harganya tuh nggak masuk akal banget gitu kan. Handphone tipe gini harganya tuh murah banget gitu kan. Jadi terus di apa ya, di list harga dan barangnya itu ada handphone Samsung, iPhone, BlackBerry, kayak gitulah ya. Zaman dulu kan belum ada Android yang gimana. Terus merek, jenis, sama harganya gitu kan. Terus teteh nggak tahu lah ya, mungkin emang apesnya teteh saat itu gitu kan. Jadi teteh tertarik beli handphone. Teteh lupa handphone apa gitu, nominalnya itu 300.000 rupiah. Nah si teteh Oon ini, yang cantik Oon ini gitu ya, pede banget gue bilang cantik. Teteh itu kayak yang terhipnotis gitu ya, terhipnotis dengan wow harga murah, walaupun pakai logika itu nggak mungkin gitu kan. Akhirnya tuh teteh transfer lah uang 300.000 rupiah ke si oknum itu. Dan setelah teteh transfer, ada lagi tuh alasannya yang trik selanjutnya gitu kan. Udah teteh transfer, dibilang oh bu, ibu harus transfer lagi 150.000 bu, agar ini handphonenya itu bisa keluar dari Batam, kata dia gitu. Terus teteh bilang ya enggak mau lah, aku kan udah aku transfer 300.000, dan di awal kan udah ada perjanjian bakalan ada tambahan bla 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 kayak gini, teteh bilang gitu kan. Terus dia bilang ini sementara aja kok bu, nanti kalau handphonenya udah nyampe ke ibu uangnya kami kembalikan, kata dia gitu. Terus teteh kan nggak mau ya, mulai yang kayak agak setengah sadar nih, kayaknya gue mau kena tipu nih gitu kan. Ada yang ceritain aku. Ternyata teteh mulai setengah sadar nih, kayaknya aku mau kena tipu ini gitu kan. Udahlah kalau nggak mau ngirim handphonenya, balikin aja uang saya, teteh bilang gitu kan. Ngotot-ngototan nih, teteh malah mohon nih kembalikan uangku 300.000 gitu kan. Dia nggak mau. Terakhir apa coba tebak? BBM teteh diblokirnya. Dan teman-teman tahu kan namanya BBM, kalau pertemanan kita tuh dihapus, history chatnya itu juga tring, menghilang. Dan teteh waktu ngelihat nih sambil handphone, ngelihat di handphone diblokirnya, teteh cuma terbengong. Oh, butuh sekian menit teteh tuh terdiam. Oke, aku ketipu. Diam aja gitu, pasrah ya, mau gimana lagi, mau orangnya dikejar, mau dituntut juga kan. BBM udah hilang chatnya, hilang pertemanan kita ya, hilang semua chatnya udah. Terus akhirnya teteh 100% sadar, ya Allah aku ditipu. Itu 2016. Ini cerita gini sih sekarang ketawa bisa sih ya, waktu kejadiannya emang gak ketawa gini, pasti nangis sedih gitu, 300.000 melayang gitu kan.
Ya Allah, udah teteh yang bengong-bengong aja gitu, nggak teteh bilang sama suami teteh kan, takutnya ya pasti dia marah, dia harus ribu, sayang dong gitu kan, bego banget gitu ya. Udah teteh diem aja. Dengan ada agak lama sih ya, ada mungkin sebulanan teteh tuh masih tidak ridho dengan 300.000 kutu yang hilang diambil penipu itu. Huh, luar biasa sih ya. Dan ini pengalaman teteh yang selanjutnya, pengalaman ketiga yang tapi ini luar biasa sih ya bagi teteh sih ya. Ini nggak kehilangan duit, tapi nyaris kehilangan nyawa. Iya, ya gitulah ya. Jadi ini kejadian ini 2018. Tepatnya itu lebaran ketiga di tahun 2018. Jadi waktu itu kan teteh pengen belanja, belanja ke minimarket gitu kan. Biasanya jalanan di tempat teteh tinggal itu hari-hari biasa itu padat banget, karena di situ ada beberapa tempat kuliner yang emang rame banget, mobil-mobil tuh banyak parkir. Jadi kalau lewat situ tuh pasti sempit, nggak bisa kenceng-kenceng lah kendaraan gitu kan. Dan waktu lebaran ketiga itu kan masih pada tutup, jadi tuh jalanan tuh sepi banget, lengang banget lah gitu kan, paling yang lewat hanya 1-2 orang gitu. Waktu itu teteh inget banget, jam-jam 11 kurang. Oke, teteh tuh pakai payung. Ini ya, ini dompetnya udah rusak sini ya. Dompetnya ini yang menjadi saksi bisunya. Jadi waktu itu teteh mau ke minimarket. Ini dompet teteh kepit di sini. Pas banget nih begini sisi kanan teteh ini ya. Nah, tangan kiri teteh megang payung gitu kan. Ya udah, teteh jalan, teteh terbiasa kalau kemana-mana tuh selalu dalam hati itu istighfar atau zikir lah pokoknya, yang sama sekali pikiran tuh nggak kosong gitu kan. Jadi teteh ke minimarket kan jalan ada sekitar mungkin 300 meter ya, lumayan jauh sih ya. Pelit duit sih sebenarnya mau naik ojol ya. Jadi ini dompet di sini, payung di tangan kiri, teteh jalan lah ini sambil istighfar dalam hati, jalan. Terus sekitar 5 meter lagi sih ya dari minimarket itu. Terus teteh kan jalan tuh di kalau berlawanan arah sama kendaraan tuh sisi, jadi teteh mepet ke kanan gitu kan, karena kan depan teteh kan kendaraan yang mengarah ke teteh, jalannya teteh selalu jalan begitu, selalu berlawanan arah dengan kendaraan. Jadi terus teteh jalan udah 5 meter lagi dekat minimarketnya, greget gue. Sambil megang payung nih, ambil dompet nih ya, ini praktek banget nih. Teteh sempat mikir sekian detik, kok ada suara motor di sisi kananku. Teteh mikir itu masalahnya di sisi kanan teteh itu cuma jarak 2 jengkal teteh lah, sempit banget, emang teteh mepet di jalannya gitu kan. Masih baru sekian detik teteh mikir, pas teteh noleh ke kanan, ya Allah, ada laki-laki dong narik dompet teteh ini ya. Teteh langsung seketika kaget kan, tapi untungnya kaget karena kita itulah, mungkin karena pikiran kita nggak kosong. Teteh kagetnya nggak bengong, kaget langsung dia narik dompet teteh ini ya. Dia tuh tangan kiri, dia narik langsung udah ketarik gini, teteh langsung pegang sini, tarik-tarikan. Dan ini begonya teteh ya. Malu gue cerita, begonya teteh ini lagi tarik-tarikan dompet, ini tangan kiri tetap aja megang payung. jadi ini megang payung bukan karena sayang sama payungnya, tapi ini nggak sadar tangan kiri masih megang payung sambil tarik-tarikan ini dompet teteh sama si jambretnya, tarik-tarikan gini gitu kan. Ini posisi tangan teteh persis banget megangnya kayak gini loh. Kalau dipikir tenaganya itu nggak terlalu kuat dengan megang begini ya, apalagi tangan satu gitu kan. Tarik-tarikan sambil megang payung, si jambret itu tangannya tangan kiri gitu kan. Cuman untungnya ditolong Allah ya, dia itu sendiri. Jadi tenaganya itu nggak kuat karena dia harus megang setir motor juga kan, tangan kanannya megang setir motor, tangan kirinya narik dompet teteh. Karena teteh juga bertahan dan dia nggak punya tenaga, dia kerja sendiri, akhirnya dilepaskan dompet teteh. Teteh masih begini nih hampir megang payung. Terus dia adalah semeter jalan di depan teteh, terus dia liatin teteh, noleh ke belakang liatin teteh. Mungkin dia nandain aku kali ya, tapi itu emang itu jambret tuh emang kayak niat banget. Karena apa? Satu, dia pakai helm hitam. Dua itu helmnya tuh emang udah yang reben banget gitu kan. Baru yang ketiga, dia tuh pakai masker warna hitam.
pakai jaket warna hitam, pakai jeans celana hitam, pakai tas warna hitam. Jadi itu emang niat banget dia tuh mau jambret. Karena logika kita ya, kalau emang kita nggak mau jambret tuh pasti penampilan tuh kita tuh nggak terlalu yang sangat super maksimal seperti dia gitu kan. Emang dia kan mau niat banget sampai supaya wajahnya nggak kelihatan gitu kan. Antusias banget gue cerita ya. Jadi terus teteh yang udah dia lihatin teteh masih megang payung terus gini, terus baru teteh bisa teriak kan, jambret, teteh teriak gitu. Akhirnya terus dia kabur. Ada juga beberapa ojol, ada bapak-bapak ngejar dia, baru ada sebagian orang nyamperin teteh sambil masih deg-degan nih, terus teteh kepit lagi dompetnya sambil masih pegang payung, teteh deg-degan gemeteran. Itu bego banget, payung masih aja di tangan ini kan. Udah, akhirnya ada bapak-bapak datang terus nolongin teteh, kenapa bu, dikasih minum. Terus ada juga ternyata bapak-bapak yang ngelihat kan, oh bu, saya kira temannya ibu, karena dari tadi saya lihat dia ngikutin ibu di belakang. Ya ampun, ternyata aku dari tadi udah diikutin di belakang, nggak sadar. Terus teteh bilang, bukan pak, saya nggak kenal, teteh bilang gitu kan. Terus gimana bu, apa yang hilang? Alhamdulillah nggak ada yang hilang sih, untungnya ya, alhamdulillah masih selamatkan Allah. Karena apa? Karena di dalam dompet ini waktu itu tuh harta benda banget buat teteh, harta teteh yang handphone, duit, ATM, KTP itu kan bagi teteh harta banget ya buat teteh, walaupun mungkin dia ya nggak seberapa, tapi bagi teteh ini harta banget ya. Jadi waktu tuh sambil teteh gemeteran dikasih minum, terus sebelum pulang itu kan minimarketnya jaraknya 5 meter nih dengan tempat kejadian. Sambil teteh masih gemeteran, sampai yang gemeteran gimana sih, yang ngomong aja tuh masih yang gemeteran ya, teteh sempatin dong ya pergi belanja ke minimarket itu. Maksudnya gini kan, sayang banget udah jarak dekat ini ke minimarket, masa gue pulang gitu. Akhirnya dengan gemeteran. Terus ada juga ojol gitu kan, pak tunggu pak, antar saya pulang ya pak, saya pesan offline, teteh bilang gitu. Akhirnya ojolnya tunggu di minimarket itu ya, teteh sambil gemeteran sambil sempatnya belanja dong ya. Mungkin kalau orang lain mungkin udah ya bodo amat sama belanja. Kalau teteh mikirin efisiennya ya, ya udah sayang ya, otak masih jalan juga, belanja aja gitu sekalian ya kan. Udah tuh akhirnya teteh belanja, terus pulangnya diantar pak ojol sampai rumah. Sampai rumah tuh teteh yang aduh nangis banget. Maksudnya ya Allah, nggak nyangka aja seumur hidup teteh tuh bakalan nyaris kejambret. Ya alhamdulillahnya itu ya, orang Indonesia ya, walaupun udah gimana masih untung, masih alhamdulillah ya, alhamdulillahnya. Dan untungnya dia itu sendiri. Coba kalau dia berdua ya nggak tahu jadi apa. Kalau dia berdua, yang satu oke, fokus di motor, yang satu jambret teteh. Dan pastinya biasanya kalau di Makassar sini ya, biasa kalau ngejambret itu mereka sambil bawa kayak celurit atau badi gitu kan. Ya kalau mereka berdua nggak tahu deh teteh jadi apa ya gitu kan. Tapi itulah alhamdulillah masih dilindungin Allah ya. Dan ini hadiah jambret itu, ini nih sobek ini ya dompetnya, sama ini nih efek tarik-tarikan dengan si jambret ini ya. Ini sobek gitu loh. Kami tarik-tarikan, romantis banget kan ya Allah. Luar biasa. Dan tapi itu ada sekian bulan teteh itu yang masih sangat trauma banget gitu. Setiap teteh jalan kaki gitu kan mau kemana, terus ada teteh dengar kendaraan di belakang teteh langsung yang noleh ke belakang, langsung yang kayak ngepit barang teteh gitu kan. Takut aja, trauma. Teteh menghayalkan kalau teteh tuh dicelurit dari belakang gitu kan, karena trauma itu tadi kan. Sempat beberapa bulan teteh tuh trauma banget. Jadi sampai sekarang, dari dulu sih ya sebelum kejadian itu sampai sekarang teteh tuh selalu kemana-mana tuh ya kayak pakai tas lempang, kayak rentenir itu loh yang diselempangkan ke depan, bodo amat, yang penting harta bendaku selamat gitu ya. Dan teteh tuh ya seperti itu sih, kalau jalan suka sambil ini, misalnya tas teteh ya, tas lempang depan udah dipakai tali ya, teteh sambil tetap pegang juga nih. Trauma saya ya, harta bendaku cuy. Jadi itulah pengalaman teteh, 3 pengalaman yang sangat luar biasa bagi teteh. 2 yang on banget gitu ya, tergiur oleh hadiah. Yang satu ya nyaris ya, alhamdulillahnya teteh masih selamat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan bego banget kayak teteh ya. So teman-teman, itu dia 3 pengalaman teteh yang pernah teteh alamin. 2 bego banget, 1 ya nyaris nyawa melayangnya, tapi alhamdulillah masih dilindungin Allah. Dan mudah-mudahan
ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari kejadian yang teteh alamin, supaya kalian tuh lebih waspada, lebih hati-hati, dan kalau bisa kalian lagi di jalan tuh biasakan untuk pikiran tidak kosong dengan mungkin kalian berzikir, istighfar. Karena apa? Ya terbukti itu tadi, waktu teteh ngalamin kejadian jambret itu, karena pikiran teteh nggak kosong, teteh punya apa ya, reaksi refleks yang nggak bengong gitu, refleks untuk menahan dompet teteh gitu. Coba kalau teteh pikiran teteh kosong, bengong, begitu ditarik ya udah teteh bengong aja kayak orang bego gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak. Dan buat teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai ya mengalami hal yang sama teteh alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar teteh makin semangat bikin videonya makin bagus lagi dan bisa upload setiap hari. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.